Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang software pada Linux. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Di sini ada fungsi software. Fungsi utama perangkat lunak software yaitu mengelola data perintah atau instruksi tertentu, sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user, sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Mengenal software pada Linux. Software pada Linux tidak seperti Windows. Aplikasi dan service di Linux dikelola dan ditangani oleh aplikasi khusus yang berbeda, Package Manager dan Service Manager. Yang pertama, Package Manager. Saat kamu menggunakan Windows, semua aplikasi disebut dengan aplikasi atau kamu menyebutnya program. Namun, saat kamu menggunakan Linux, istilah aplikasi diganti dengan package atau paket. Jadi, jika saya menggunakan istilah package, berarti sama dengan aplikasi. Yang kedua, Service Manager. Untuk memudahkan dalam mengelola package atau aplikasi di Linux, maka Linux menyediakan Package Manager atau software. Manager aplikasi Package Manager ada yang berupa konsol, DPKG, dan APT. Dan ada pula versi GUI, Synaptic Package Manager. Jadi gitu. Di sini ada jenis-jenis perangkat lunak pada Linux. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi. Software ini adalah perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan dipakai untuk membantu melaksanakan suatu pekerjaan oleh user. Nah, berikut ini contoh salah satu perangkat lunak aplikasi perkantoran. Ini ada LibreOffice, itu untuk di Linux. LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran sumber terbuka dan bebas yang dikembangkan oleh The Document Foundation, TDF. Beberapa aplikasi di dalam LibreOffice yaitu ini ada Writer, itu pengelola kata mirip dengan Microsoft Word. Itu ada Clark, lembar kerja yang mirip dengan Microsoft Excel. Itu Impress, aplikasi presentasi mirip dengan PowerPoint. Dan Draw, itu penyunting grafis vektor mirip dengan Visio. Dan Math, itu aplikasi untuk membuat dan menyunting formula matematika. Dan Base, itu aplikasi basis data relasional serupa dengan Microsoft Access. Ini ada perangkat lunak multimedia, itu yang kedua. Software ini adalah perangkat lunak yang dipakai untuk menghubungkan komputer dengan peralatan multimedia seperti audio ataupun video atau juga gambar. Nah, ini berikut contohnya untuk yang tergolong dalam multimedia. Ini perangkat lunak pemutar audio dan video, itu pada Linux saat ini telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemutar audio dan juga video. Ini contohnya aplikasi seperti RHY Themebox. Ini perangkat lunak pengelola gambar, itu aplikasi. Contohnya seperti GIMP, Inkscape, dan lain-lain. Itu ya. Dan di sini ada perangkat lunak internet. Terus contohnya aplikasi Google Chrome, Firefox. Dan yang uniknya pada Linux ini, karena saya menggunakan Peppermint OS, dia mempunyai aplikasi seperti ICE. Ini ICE untuk membuat aplikasi gitu. Jadi kita tinggal menaruh link di dalamnya, lalu dia akan membuat directory gitu. Jadi kita bisa membukanya langsung.
Ini perangkat lunak PDF Reader. Aplikasi ini merupakan bagian dari perangkat lunak pada Linux yang dapat memungkinkan kita untuk melihat file dengan format PDF. Ya, untuk aplikasi untuk membuka format PDF. Ini ada manfaat software. Software yang bersifat komersi dibedakan menjadi 3 segi kebutuhan, yaitu software sebagai produk. Itu merupakan manfaat software dijadikan sebuah produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan, misalnya sistem kasir, sistem pos, point of sale, sistem keuangan, dan lain-lain. Ini ada software sebagai bisnis, yaitu software yang dibuat lebih pada pendekatan memberikan layanan atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan membayar lisensi atau sewa. Ini yang C ada software sebagai proyek. Ini proyek ini adalah hanya ada pada saat terdapat permintaan dari pembeli, dan ketika software berhasil dibuat, maka software otomatis menjadi milik si pembeli. Nah, ini ada cara untuk instalasi aplikasi menggunakan terminal. Oke, di sini yang pertama itu kita masukkan root. Nah, root dengan mengetikkan sudo su. Nah, seperti ini ya. Mengetikkan sudo su, lalu enter, masukkan password kalian, lalu ketik apt get update untuk melakukan update. Nah, ini pertama itu lakukan dulu update, gitu ya. Jika sudah selesai, selanjutnya melakukan instalasi aplikasi dengan mengetik apt get install, lalu ketikkan nama aplikasinya. Di sini saya contohkan aplikasi VLC. Lalu enter. Nah, ini dia down, tunggu sampai prosesnya itu selesai. Proses instalasinya itu selesai. Nah, jika sudah selesai, kalian coba cek pada desktop menu ini. Apakah aplikasinya sudah ada gitu ya. Kalian ketikkan saja nama aplikasinya, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ada cara instalasi aplikasi menggunakan software manager. Nah, pertama kalian buka pada desktop nih, kalian cari software manager. Nah, lalu kalian cari aplikasinya, apa yang kalian ingin. Saya contohkan di sini aplikasi GIMP. Oke. Nah, kalian buka saja aplikasinya, lalu kalian klik install. Nah, ada pilihan di sini, ada 2 pilihan. Karena saya ingin menginstal, jadi saya pilih install lalu continue. Lalu masukkan password kalian. Tunggu instalasinya sampai selesai. Ini dia untuk proses instalasinya. Pastikan koneksi internet kalian itu stabil, gitu ya. Jadi kesimpulannya, perangkat lunak software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak atau software pada Linux, beberapa yang saya ketahui yaitu perangkat lunak aplikasi seperti LibreOffice, itu layaknya Microsoft Office. Pada Windows dan juga ada yang tergolong dalam multimedia seperti pembuatan vektor, bitmap, dan juga pemutar audio dan video. Saran saya, bagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju terutama pada software, maka dari itu dengan adanya teknologi komputer dan softwarenya diharapkan dapat dikembangkan lagi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Jadi gitu ya, saran saya. Oke, sudah habis untuk materi software pada Linux. Oke, segitu saja. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.